Halo para pecinta drama haram. Jadi hari ini kita bakal bahas salah satu series yang bikin pacar atau istri langsung ngecek HP kalian setiap 5 menit. Nah, inilah dia Ipar Adalah Maut versi seriesnya yang saat ini sudah bisa kita tonton di Netflix. Jadi berbeda dari versi filmnya yang terkesan singkat dan langsung pada konflik utama. Nah, versi series dari Ipar Adalah Maut ini menjadikan cerita dengan ritme yang lebih slow. Jadi alurnya tidak menyuguhkan ledakan konflik secara tiba-tiba, tapi konfliknya ini ditampilkan secara pelan-lahan. Pelan-pelan, duar, sampai berantakan. Nah, diperankan oleh aktor dan aktris yang berbeda pada versi filmnya. Karena kalian gak akan lihat Davina Karamoy lagi di sini. Karena selain Deva Mahendra, beberapa tokoh digantikan dengan pemeran berbeda yang gak kalah cakep ya, tenang aja. So, mari kita mulai. Siapin tisu, air putih, dan ganti password HP yang baru. Karena inilah dia, Ipar Adalah Maut The Series, episode 1 dan 2. Let's begin. Jadi di awal episode 1 ini ceritanya langsung gaspol ke masa di mana Aris dan Nisa sudah menikah selama 8 tahun ya. Jadi mereka hidup adem ayem, punya anak cewek lucu namanya Raya. Tinggal di Jakarta dan kelihatannya tuh keluarga mereka tuh sempurna banget. Ya sempurna, sebelum ada badai datang nih gengs. Jadi hari itu mereka lagi ngerayain ulang tahun kedua toko Legi Roti. Bisnisnya milik Nisa yang dibiayain sama Aris. Jadi intinya hubungan mereka tuh udah kayak roti baru keluar dari oven ya. Hangat, lembut, dan manis. Ya tapi namanya roti bisa basi juga kalau salah simpen gitu ya. Nah saat itu juga ibunya Nisa ini datang bareng adiknya yang bernama Rani. Nah Rani ini adalah adiknya Nisa. Nah disinilah mulai muncul bibit-bibit masalah. Jadi ibunya Nisa ini khawatir banget sama Rani karena merasa Rani ini belum semapan Nisa. Ibunya ini berharap Rani ini bisa dapat suami kayak Aris juga gitu ya. Karena dilihat Rani ini kayak belum mature lah, belum bisa semandiri Nisa gitu ya. Nah akhirnya diputuskan Rani ini bakal tinggal di rumah Nisa sementara gitu ya, selama 1 tahun. Katanya ibunya sih biar Rani ini bisa belajar mandiri. Aris pun setuju aja sebenarnya. Soalnya dia menganggap Rani kan kayak adiknya sendiri gitu ya. Ya inget ya, biasanya masalah dimulai dari kalimat anggap aja kayak adik sendiri. Nah seminggu kemudian Rani resmi ngekos atau tinggal lah di rumah Aris dan Nisa. Dan saat malam pertama tinggal di sana langsung ada gebrakan. Jadi Rani ini hampir ketimpa koper. Nah siapa yang nolong? Aris. Dan tanpa sengaja, ingat tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan. Malu-maluin aja sih kamu Rani. Nah berapa hari tinggal di sana Rani yang masih jomblo jelas kepincut banget ngelihat kemesraan kakak dan kakak iparnya ya. Tiap hari lihat Nisa dan Aris ini romantis banget. Jadi Rani cuma bisa ngelus-ngelus dada gitu ya. Ya Allah, ini rumah apa pameran kebahagiaan gitu kali dia mikirnya. Nah namun namanya juga tinggal serumah gitu ya. Pasti ada aja momen-momen canggung. Nah pada satu malam Aris ini gak sengaja ngelihat Rani tanpa kerudung. Karena pintunya kebuka gara-gara Raya tiba-tiba masuk. Nah dari sinilah biasanya otak manusia tuh mulai kreatif. Padahal harusnya ya diem aja otaknya. Nah selain itu Aris dan Rani juga sering banget berangkat bareng ke kampus. Karena kebetulan kampus Rani itu tempat Aris mengajar gitu. Sementara Nisa lah dia sibuk ngurus roti bersama temannya. Nah pada suatu hari di kampus Rani diganggu kakak tingkatnya, seniornya lah gitu. Dan karena orangnya berani, Rani melawan balik. Nah tapi pada esok harinya ketika pas hujan-hujan kampus sepi, datanglah 2 kakak senior yang kemarin ya, 2 begundal dan tambah satu lagi 3 orang. Dan mereka langsung ngepung Rani. Rani hampir dilecehkan di sana. Nah tapi tiba-tiba Aris muncul kayak superhero Marvel yang lupa pakai kostum. Ya, dia hajar tuh 3 biji orang. Nah setelah kejadian itu Rani jadi shock berat, dia nangis dan di sini dia seolah butuh sosok yang ngasih rasa aman. Dan disitulah Aris hadir sebagai pelindung. Yang harusnya cuma pelindung ya, sebatas kakak ipar ya, harusnya. Nah setelah pulang ke rumah, Rani nangis ya, tanpa ngomong apa-apa sama kakaknya. Nisa juga ikutan panik. Nah tapi Aris di sini ngejelasin semuanya dan Aris ini berjanji besok dia bakal lapor ke kampus. Nah keesokan harinya Aris memberikan ultimatum kepada 3 cecunguk yang kemarin ya. Dia ngasih ultimatum dan kasih peringatan keras lah kalau mereka ngapa-ngapain mereka akan siap di DO sama Aris. Aris akan ngomong ke manajemen kampus gitu ya. Nah tapi rupanya sejak kejadian kemarin Rani jadi makin nempel lah ke Aris secara emosional. Sepertinya kayak ada ruang kosong di hidupnya yang tiba-tiba Aris isi gitu ya. Padahal jangan diisi. Nah karena setelah kejadian itu Rani kerap bikin kesalahan kecil ya. Ada aja lah pokoknya gebrakannya. Kopi tumpah lah gitu ya. Aris buru-buru bantuin dan lagi-lagi terjadilah momen canggung di sana. Ya ampun, ini bukan kopi doang yang tumpah. Perasaannya juga mulai tumpah-tumpah. Nah puncak gejolak awal dimulai ketika air kamar mandinya Rani ini mati.
waktu Rani lagi mandi. Nah, Rani keluar cuma pakai handuk buat ngambil baju. Nah, tapi kebetulan banget entah kenapa Aris baru pulang kerja. Mereka jadi papasan dan handuknya Rani jatuh. Nah, dari sini si Aris mulai kepikiran terus tuh. Bahkan dia keingat sama empek-empek kapal selamnya milik Rani. Nah, malam harinya listrik rumah mati. Rani takut gelap. Dia megang tangan Aris dan Aris nyoba nyalain saklar di bawah. Nah, tapi di sini rupanya ada insiden kecil. Aris malah kesetrum sedikit gitu ya. Dan kejadian itu membuat mereka saling tatap-tatapan. Nah, Rani udah meremelek di sini. Aris udah deg-degan. Udah mau kejadian nih. Nah, tapi tiba-tiba cetar. Nisa pulang auto buyar. Aku coba nyalain dulu kali ya. Hati-hati, Mas. Ya. Nah, walau kejadian itu keburu batal, nah tapi sinyal-sinyal antara mereka berdua tuh udah kayak wifi 5 bar. Udah kenceng banget nih sinyal-sinyal mereka berdua. Nah, sejak saat itu Rani jadi agak berubah ya. Jadi lebih pendiam, lebih murung. Murung tuh lebih kepikiran, gue dosa gak ya kayak gini gitu kira-kira. Nah, hal itu membuat Nisa jadi mengira bahwa Rani yang lebih canggung dan lebih diam itu mungkin karena efek kemarin, efek digangguin sama kakak kelasnya. Padahal tuh di sini Rani lagi mikir, gue dosa gak ya kayak gini ya? Kebesit pikiran-pikiran kotor yang mungkin tidak boleh dilakuin sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain Aris juga sama-sama kepikiran. Jadi mereka berdua tuh sama-sama kepikiran satu sama lain, tapi masih pura-pura santai. Nah, yang bikin tambah runyam, sejak kejadian dibully sama kakak kelasnya, Nisa jadi khawatir kan sama Rani jelas ya. Makanya si Nisa ini malah minta Aris buat menjadi sering banget antar jemput Rani biar Rani ini lebih aman. Lah bu, ini ibarat ngasih bensin ke api yang kebetulan lagi nyala apinya ya. Nah, namun besok paginya Aris nggak sengaja lihat Rani lagi ngeringin rambut. Jadi rambutnya terurai dengan wajah polos. Aris langsung bengong kayak HP lemot. Dia merasa nggak enak, tapi kok mau? Tapi harusnya tuh nggak boleh. Tapi kok kepikiran terus? Nah, dari sinilah drama rumah tangga goyang resmi dimulai nih. Karena kedepannya bakal banyak lagi gebrakan-gebrakan antara mereka berdua. Nah, menurut gue itu dia. Dan itu tadi rangkuman drama yang terjadi di episode 1 dan 2. Yang awalnya cuma biasa, tiba-tiba berubah jadi kok dia perhatian, kok dia peka, kok suaminya nggak gimana-gimana gitu lah. Nah, pelan-pelan bibit-bibit yang salah tadi mulai numbuh gitu ya ke depannya. Dan yang paling serem tuh bukan karena mereka tuh suka jalan bareng, bukan karena mereka suka ngobrol lama, tapi perasaan nyaman yang mulai disimpan rapet-rapet. Dan percaya sama gua, ini baru pemanasannya. Karena ke depannya tuh masih banyak pintu masalah yang bakal kebuka. Dan kalau kalian pikir drama ini udah panas, nah karena di episode selanjutnya itu bakal lebih panas lagi. Ibarat kompor nggak cuma nyala, ini udah meledak-meledak nih kipas anginnya di depan. Jadi siap-siap karena di episode selanjutnya kita bakal lihat satu momen yang bakal jadi titik balik besar. Pokoknya jangan lewatin di episode 3 dan 4 ke depannya ya. Nah, kalau kalian penasaran siapa yang bakal mulai duluan, siapa yang bakal nyadar duluan, dan siapa yang bakal nyakitin diri sendiri, tenang, semua bakal kebongkar perlahan di episode selanjutnya. Nah, kalau kalian mau versi yang lebih lengkap silahkan nonton aja di Netflix ya, langganan ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, jangan selingkuh, cukup nonton aja. Gua Adam sign off and bye-bye.